Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun tadi Bapak mengatakan mendung dan mendung, matahari enggan untuk menampakkan sinarnya, gitu ya. Tetapi kita percaya dan kita tetap bersyukur kondisi seperti ini pun kita tetap diberi pertolongan, kekuatan daripada Allah untuk keluar dari rumah, untuk merasakan sejuknya udara pagi, sekalipun tak tampak sinar matahari. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi saya sebelum ibadah dimulai saya pesan kepada sini, jangan nyalakan kipas angin dulu. Kenapa? Dingin begitu ya. Nah, yang tinggal daerah bawah mana dingin sejuk begini. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita alami sama-sama mengalami mendung, sama-sama tidak melihat matahari bersinar dengan teriknya begitu ya. Biasanya jam 8 itu terik-terik matahari ya, kita masih bisa berjemur di depan sana begitu ya. Kita beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu sebelum hujan seperti ini, kita sambat, aduh tetes kok panas begini begitu ya. Sekarang kita mengalami sejuk, dan saya katakan ini di luar sejuk ini sudah dingin menurut saya gitu ya. Bapak Ibu dan jemaat mengalami yang sama, cuaca yang sama, kondisi yang sama, tapi responnya berbeda-beda begitu ya. Responnya berbeda-beda. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama pagi hari ini cara pandang orang percaya, cara pandang orang yang percaya Yesus Kristus begitu ya. Cara pandang terhadap apa? Terhadap cuaca kah? Cara pandang kita sebagai orang percaya terhadap kesusahan, kesulitan, penderitaan, beban yang menghampiri ya, yang sempat hinggap ya, artinya sempat itu tidak selamanya, tidak kekal gitu ya, akan ada masanya berakhir gitu ya, dalam hari-hari perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal ke-13 lompat-lompat, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Bilangan pasal 13 ayat 1 hingga ayat ketiga, nanti ayat 17, 20, lalu 25 sampai 33 ya, lompat-lompat. Tentang ke-12 mengintai. Pasal 13 ayat 1 hingga 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka daripada gurun paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. 17 hingga ayat yang ke-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk meminta tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Ayatnya ke-25 hingga ayat yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang lunak dan yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 9 bulan kita ada dalam bulan-bulan yang dikatakan pandemi, gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu kalau dikatakan mampu Bapak Ibu melewati sudah 9 bulan loh, bisa, begitu ya. Kalau dikatakan kuat, masih kuat Bapak Ibu? Oh, wah, sudah 9 bulan, hampir masuk 10, nanti hampir mungkin 1 tahun, begitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara masih bisa dan masih mampu hingga sekarang. Orang katakan pandemi ini susah, ya. Zaman lockdown kapan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sempat beberapa warung harus tutup dan sebagainya. Pendapatan kita katakan berkurang, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara masih bisa makan kita? Bisa. Sekalipun tidak tahu tempe, tahu, begitu ya, sama kecap manis, sambal kecap dan sebagainya yang sederhana, begitu ya. Tapi ternyata kita masih mampu. Kalau dikatakan sepi, ya, dikatakan sepi, pendapatan berkurang, tidak normal lagi sudah, begitu ya, kecuali yang pegawai tetap, begitu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang udah swasta, yang usaha sendiri, waduh, zaman-zaman pandemi seperti ini, orang katakan sudahlah beda zamannya dengan waktu masa-masa normal. Tetapi Bapak Ibu kalau dikata tadi sudah berkata kita mampu, bisa, ya, sampai hampir 10 bulan, ini sudah bulan yang ke-9. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga masih mampu saja untuk apa Bapak Ibu? Untuk datang ibadah ke gereja. Untuk apa? Untuk membawa pundi-pundi kita persembahkan bagi apa? Pekerjaan Tuhan. Masa-masa susah dan sulit Bu, bulan-bulan yang lalu ini, Bapak Ibu jujur, ketika gereja tidak bisa mengadakan ibadah, Bapak Ibu ibadah dari rumah masing-masing. Dan ternyata selalu ada saja yang Bapak Ibu kirim untuk operasional gereja, untuk kebutuhan gereja. Saya menangis Bapak Ibu bersama suami. Susah jemaat, tapi mereka masih setia memberi, mengirim. Susah jemaat, tapi mereka masih saja memberi dan memberi. Saya katakan kepada saudara dan majelis itu ya, yuk hati-hati gunakan ini mereka persembahkan dalam bulan-bulan yang susah dan sulit. Hati-hati kita gunakan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata kita mampu dan ternyata kita bisa sampai bulan yang sekarang memandang dan menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, beban, kesulitan hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang dan kita mengamini dan kita sering mengatakan bahwa kita mengalami bagaimana hidup yang ditolong oleh Allah, bagaimana mujizat kita jumpai, bagaimana karya Allah kita nikmati, begitu ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memandang pergumulan, kita memandang penderitaan, kita memandang beban hidup, kita memandang masalah demi masalah yang menghampiri hari-hari kehidupan kita ini Bapak Ibu, dengan kita memandang bahwa semua ini diizinkan, semua ini hadir, semua ini ada, semua ini saya alami, semua ini kami alami,
sebagai bagian daripada Allah mau mendewasakan kita. Mendewasakan ini membawa sesuatu yang baik bagi kita, bukan menghancurkan kita. Bukan karena Dia tidak peduli pada umatnya, membiarkan umatnya jalani sendiri sudah. Tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dari yang susah, dari yang sulit, dari yang kita katakan penderitaan begitu ya, ada hal yang sedang dikerjakan, ada karya yang sedang diupayakan oleh Allah, membawa kebaikan bagi saya dan kita. Dan ketika kita memandang bahwa penderitaan, masalah-masalah, atau hari ini kita masih percaya pandemi atau tidak begitu ya, sebagian orang sudah ada pandemi normal sudah begitu ya, COVID tidak ada sudah normal begini loh ya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih saja belum tercabut kata pandemi itu. Masih saja terbatas kita untuk melakukan ya banyak hal yang waktu normal-normal dulu kita bebas untuk melakukan. Masih terbatas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, pergumulan pribadi, pergumulan masalah dalam rumah tangga, belum lagi dari secara ekonomi, kerjaan usaha kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memandang itu bahwa Allah sedang membentuk kita, Allah sedang menjadikan kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang lebih baik. Apa baik? Apa baik? Mungkin hari ini kita belum tahu. Masalah yang aku alami ini apa baiknya bagi aku? Kita belum tahu Bapak Ibu. Tetapi akan ada masanya kita akan mengetahui. Oh, ternyata ini toh yang baik itu. Oh, ternyata jadi begini toh yang Allah izinkan kepada melalui masalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita memandang perkara-perkara yang tidak baik itu dengan bahwa ini Allah berkarya, Allah bekerja, Allah menunjukkan yang baik begitu ya Bapak Ibu, mendewasakan aku, maka kita akan menjalani hari-hari yang dalam tanda kutip secara manusia daging kita katakan ini hari-hari berat, ini hari-hari susah, ini hari-hari tidak mampu. Tetapi Bapak Ibu ya, kita menjalani hari-hari itu dengan ringan. Kita menjalani masa-masa susah sulit itu masih bisa senyum, masih relasi hubungan kita dengan orang lain masih baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Karena kita menganggap dan kita memandang kesusahan ini bagian daripada Allah mendewasakan aku. Ada yang baik dan sedang Allah siapkan bagi aku. Jalannya susah, orang katakan jalannya susah, tapi kita menjalaninya dengan ringan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebaliknya, ketika kita menjalani masa-masa susah dan sulit itu dengan sungut-sungut, dengan curiga, dengan marah kepada Allah, dengan menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan orang itu, dan menyalahkan orang lainnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian emosi tidak terkontrol begitu ya Bapak Ibu, hari-hari akan berat. Relasi kita dengan orang lain terganggu. Apakah kita bisa menikmati dan pada akhirnya kita bisa melihat Allah sedang berkarya, Allah sedang mendewasakan kita, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik kepada kita? Tidak akan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena cara pandang kita, karena kita menganggap penderitaan, kesulitan masalah ini sungguh tekanan yang tidak akan ada baiknya, tapi tekanan yang menghancurkan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, cara pandang kita sebagai orang percaya adalah bukan yang demikian. Bukankah seringkali kita membaca firman pribadi, mendengarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahkan kita bisa mengatakan begitu ya, kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, bisa mengatakan juga kepada orang lain, menguatkan mereka, menghibur mereka, begitu
ya. Sudah ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan. Ketika kau diizinkan mengalami kehilangan, kegagalan, masalah seperti ini, pasti ada sesuatu yang harus sedang siapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bisa mengatakan itu kepada orang lain, kita juga harus bisa mengingatkan diri kita sendiri dalam perkara-perkara sedang kita hadapi. Ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan atas hidup kita, dan sesuatu itu baik adanya. Bapak Ibu, mari kita melihat bersama-sama dari 12 pengintai ini. Yang dilihat, yang didapat, yang dialami sama, tapi responnya berbeda-beda. Seperti tadi gitu ya, mendung, ya, sudah masuk penghujan begini, ya, sama-sama mengalami mendung, sama-sama mengalami kehujanan, kegerimisan, ya. Tapi yang satu katakan dingin sampai perut senep gitu ya, yang satu katakan sejuk kok gitu ya. Pengalamannya sama, tapi responnya berbeda. Mari kita melihat bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih dan mengutus pemimpin-pemimpin dari masing-masing suku untuk hadir, ya, untuk mengintai, untuk mengamati, untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan tanah yang nantinya akan orang Israel di sana. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mereka pun taat, mereka berangkat untuk lihat bagaimana sih modelnya penduduk di sana, cara hidup mereka di sana, kondisi tanahnya subur atau enggak, tinggalnya seperti apa, ya, terbuka begini atau berkubu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara kasih Tuhan, 40 hari pengintaian sudah berjalan dan waktunya mereka pulang bawa hasil. Ini kami bawa hasilnya, ya. Kemudian mereka juga sampaikan apa yang sudah mereka amati, apa yang sudah mereka dapati dari tanah tersebut. Bapak Ibu, yang dikatakan mereka pasti bulan sepakat begitu ya, bahwa negeri itu subur, negeri itu berlimpah susu madu, negeri itu bagus, gitu ya, tanahnya bagus. Kemudian bangsa penduduknya kuat, ya, dengan disebutkan nama-namanya, tinggalnya, bahkan sampai tinggalnya di pegunungan, tinggalnya di ini sepanjang sungai dan sebagainya disebutkan bahwa sampai juga dikatakan ada keturunan-keturunan juga, begitu ya, disebutkan di sana lengkap. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang mengatakan demikian dari pemimpin-pemimpin suku. Kita ini loh, setelah tak amat-amati, ya, subur memang tanah di negeri ini. Kemudian penduduknya begini. Kemudian 10 katakan ternyata setelah amati, tak pikirkan, tak rasakan, begitu ya, kita ini lemah loh di hadapan mereka. Mereka itu lebih kuat daripada kita. Kita ini seperti binatang kecil, begitu ya. Kita nggak usah mimpi kita untuk masuk ke situ. Orangnya terlalu kuat, orangnya terlalu, pokoknya kalah sudah kita kalau kita ada di sana. Yang mereka apalagi, gitu ya. Yang 10 katakan seperti itu, tapi yang 2 saja, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mereka mengatakan kita akan ada di negeri ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita melihat bersama-sama di ayat 31 itu 10 paling tidak ini ya, kita lihat respon mereka. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kemudian Bapak Ibu, Kaleb di atas itu mengatakan seperti ini. Kemudian Kaleb di ayat 30, Kaleb mencoba menentangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan melindungi negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wede, gitu ya, Kaleb ya. Kemudian teman-temannya lain katakan, kita ini terlalu lemah ya dalam mereka.
dan saudara-saudara, di pasal yang ke-14 ya. Kita lihat di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 itu dikatakan seperti ini. Ketika orang sudah mendengar, bangsa itu mendengar laporan, mereka ini takut. Kalau ada untuk membunuh kita, ngapain di sini jauh-jauh? Dulu tetap di Mesir saja, gitu ya. Lagi-lagi diulangi kalimat itu oleh orang Israel. Ayat ke-6 dikatakan seperti ini di pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau dan Yosua ingatkan, ya, melihat orang Israel bersungut-sungut, melihat orang Israel menyalahkan, begitu ya. Kenapa harus mati dengan cara demikian nantinya kita? Bahwa ya tetap tinggal di Mesir saja. Itu sudah berkali-kali dan berulang-ulang diungkapkan oleh orang Israel ketika mereka menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam perjalanan tidak masuk ke negeri perjanjian. Ini diulangi lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sampai Yosua dan Kaleb katakan mengoyakkan baju, begitu ya. Kita akan masuk ke sana, tapi hanya satu, jangan memberontak kepada Allah, jangan memberontak kepada Tuhan. Saya mengamati ketika kalimat jangan memberontak termasuk bagian daripada ketika orang-orang bersungut-sungut, kemudian seperti tidak percaya begitu loh kepada Allah, bahwa Allah itu sanggup menolong mereka untuk bisa masuk menduduki tanah Kanaan itu. Bagian daripada kalimatnya Kaleb dan Yosua, jangan memberontak kepada Tuhan dengan sungut-sungut, dengan tak percayamu itu, dengan ketakutan dan dengan kekhawatiran yang berlebihan. Tuhan melindungi kita, Tuhan akan memimpin kita ada di tanah itu. Nah, Bapak Ibu, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu, Kaleb dan Yosua ini diizinkan ya untuk menginjakkan kaki di tanah. Sedangkan yang tidak percaya, sedangkan yang sepertinya begitu ya merendahkan karyanya Allah, begitu pimpinannya Allah, mereka tidak berkesempatan untuk menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Berbahagialah Pak Yosua, gitu ya, menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilihat sama, tapi responnya berbeda, sampai mempengaruhi yang namanya iman atau percaya mereka atas karya demi karya dan pertolongan demi pertolongan Allah yang sudah mereka alami. Bapak Ibu, seperti inilah gitu ya yang dihadapi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip dikatakan orang-orang yang percaya, orang-orang umatnya Allah, pilihan Allah, umat Israel pilihannya Allah, ya, yang dari turun-temurun mereka diperdengarkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan nenek moyang mereka, membawa keluar dari Mesir, kemudian tiba di teberau, terbelah menjadi dua, mengalami kekurangan makan, mengalami kekurangan air, dan Allah menyiapkan semuanya. Mereka mengalami semuanya itu, tapi tepat di hadapan mereka. Tidak masuk ke negeri Kanaan. Mereka kembali lagi bertanya sampai Yosua dan Kaleb katakan, jangan memberontak kepada Tuhan, percaya Dia yang melindungi kita, Dia pula yang akan membawa kita untuk masuk ke sana. Sederhananya seperti itu. Cara
bahwa Allah sanggup membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan tersebut. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita ini bisa saja jatuh seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Kita sudah mengalami bagaimana pertolongan-pertolongan Allah di masa-masa yang lalu. Tapi ketika hari ini, entah besoknya lagi, ketika kembali kita diperhadapkan dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan beban yang belum juga kunjung meringan, tapi malah bertambah lagi. Sepertinya kita lupa dengan pertolongan Allah di masa-masa yang lalu. Pada akhirnya mulailah kita tinggal dalam lembah kekhawatiran. Kita tinggal dalam ranah kebimbangan. Dan kita berdiam dalam ketakutan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembalilah, ingatlah bahwa masa-masa yang lalu yang menunjukkan karyanya, pertolongannya, dan bisa kita katakan aku mengalami bagaimana Allah membentuk dan mendewasakan aku dari masalah beberapa tahun yang lalu, dari masalah yang tahun lalu. Ingatlah bahwa yang kita alami besok, yang kita alami lusa, yang akan kita alami dan tahukan, itu akan membawa kita mengalami bagaimana Allah mendewasakan kita lebih lagi dan lebih lagi. Bapak itu ketika kita hari ini dapat mengatakan, saya mulai harus hati-hati, mulai belajar hati-hati sekarang, atau harus belajar, saya harus belajar lebih sabar lagi. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita katakan belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih bijak, belajar untuk lebih berhikmat lagi, belajar untuk lebih peduli lagi, pernahkah kita sadar bahwa semua itu bisa jadi hasil daripada Allah mendewasakan kita dari perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami di belakang kita. Sehingga hari ini kita lebih teliti lagi, kita lebih hati-hati lagi menggunakan harta kita, kita lebih hati-hati lagi menggunakan lidah kita untuk berucap, kita lebih berhati-hati lagi untuk memberi kepercayaan kepada seseorang. Bukankah itu bisa jadi ya? Itu bagian daripada Allah sudah mendewasakan kita melalui perkara-perkara kita pernah ditipu, kita pernah dibohongi, kita pernah dikecewakan, kita pernah mengalami ditinggal begitu ya, kecewa. Bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, dari perkara-perkara yang susah, dari perkara yang sulit, dari perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, di sana muncul kebaikan Allah yang menolong kita untuk mengalami kebaikan yang membawa perubahan dalam diri kita. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Bukankah di sana Bapak Ibu dan saudara-saudara diungkapkan dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara tapi bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan yang ditimbulkan karena iman percaya kita kepada Kristus, seperti saudara-saudara kita yang beberapa hari lalu mengalami dengan sadisnya itu kiranya membawa kita yang hari ini masih berkesempatan
menikmati hidup di hari-hari kita, menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat puji, lebih tekun lagi. Sebab waktunya tidak panjang bagi kita, waktunya tidak lama. Sekarang kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri hari-hari hidup kita dengan cara seperti apa kita nanti akan mengakhiri hari-hari kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana ada kebaikan dari kesengsaraan, menimbulkan ketekunan dan membawa tahan puji dan membuat kita berharap hanya kepada Allah. Ada sesuatu yang baik yang Allah kerjakan, dan itu nanti juga Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-20, ayat ke-2 sampai ayat yang ke-4 ya. Yakobus pasal pertama ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Ada hal-hal yang baik yang muncul dari perkara-perkara yang kita anggap itu buruk. Ada yang baik yang muncul. Bapak Ibu kalau meminjam bahasanya Paulus itu, Paulus sudah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, bahkan kelemahan secara pribadi dia alami dalam perjalanan pelayanan demi pelayanannya. Tapi dia juga sudah mengalami yang namanya hasilnya, gitu ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu dikatakan seperti ini oleh Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagi Paulus ketika dia lemah, ketika dia menderita, ketika dia disiksa, dia dianiaya karena Kristus, dia katakan aku malah senang, aku bermegah di sini. Karena dalam kelemahan itulah kuasanya Allah menyata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kelemahan itu aku kuat. Dalam kelemahan ia kuat. Dalam siksa, dalam derita dia bermegah. Karena siapa? Karena Kristus Yesus. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dari yang susah, dari yang tidak mengenakan, dari yang kita katakan penderitaan, itu dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Allah berkarya dari yang kesusahan-kesusahan itu, menunjukkan kebaikan bagi saya dan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber yang namanya dikatakan pengharapan kita di tengah penderitaan, di tengah kelelahan atas perjalanan hari-hari hidup kita ini. Sumbernya berawalnya daripada Kristus Yesus saja. Ketika Bapak Ibu membaca di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu bisa diartikan sebagai kesegaran,
Kemudian bisa diartikan juga sebagai Bapak Ibu penghiburan. Bisa diartikan juga sebagai kesegaran setelah lelah kemudian beristirahat. Capek lelah kemudian kita istirahat tertidur dengan sekalipun sebentar tapi enak gitu ya. Dan ketika kita terbangun, kita dalam kondisi yang segar, yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, kelegaan yang dikatakan dan diungkapkan di Matius pasal 11 ayat yang ke-28 itu seperti itu. Jadi sekalipun dalam penderitaan di bumi ini, dalam pergumulan yang belum juga terputus dan selesai, dalam beban demi beban yang belum juga meringan dan berakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari datang tersungkur kepada Kristus Yesus. Mari datang mendekat, mari mengacu kepadanya, mari tetap berfokus kepada Dia. Dan di tengah keletihan secara psikis Bapak Ibu karena perkara-perkara tersebut, kelegaan, kesegaran dan penghiburan itu Allah siapkan dan sediakan bagi kita. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana tangannya berkarya, tangannya mendewasakan kita dan memberikan sesuatu dan memunculkan sesuatu yang baik kepada kita. Seperti yang sudah pernah saya ungkapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dapat sabar dan lebih sabar lagi dari yang dulu-dulu. Kita dapat bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Kita dapat bertindak lebih hati-hati lagi dan lebih bijak lagi. Kita tetap memelihara pikiran yang positif. Kemudian kita lebih peduli sesama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu bisa berarti hasil daripada Allah mendewasakan kita melalui kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, perkara-perkara yang mengecewakan, dan juga melalui kegagalan-kegagalan yang terjadi dari atas hari-hari yang pernah kita alami atau yang sedang kita alami atau yang akan kita alami. Jadi pandanglah itu sebagai cara Allah mendewasakan dan memberikan serta menumbuhkan benih yang baik dalam diri kita. Mari kita berdoa.